Halo anak-anak. Selamat pagi. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Puji Tuhan. Nah anak-anak, kita kan sekarang di kelas OSN IPA. Nah hari ini kita belajar hal yang baru. Supaya kita punya pengetahuan lebih tentang IPA. Hari ini kita belajar yaitu tentang ini. Kemarin kita belajar tentang pemisahan. Tapi hari ini kita belajar tentang kromatografi. Nah, kelihatannya aneh kan ya? Tapi sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita praktek dulu. Jadi sesuai prosedur yang sudah saya berikan. Nah, ini coba anak-anak. Ini ada tisu, terus kemudian ada spidol. Ya, coba dipegang satu-satu. Spidolnya beda-beda. Sela warnanya apa? Kuning. Karen, siapa? Bunga. Ini jangan sampai hilang. Nah, apa warnanya? Hitam. Ini warnanya merah. Sifra? Puji Tuhan. Nah, hari ini coba sekarang untuk mengetahui tentang kromatografi. Nah, ini coba dikasih titik. Titiknya kira-kira 2 cm lah. Jadi sekitar sekian. Agak besar. Pelan-pelan ya ngasihnya. Nah, mungkin seperti ini. Nah, coba jangan sampai bolong ya. Bisa? Pelan-pelan sampai. Nah, kalau enggak ya dititiki agak pelan-pelan. Nah, ini. Nah, gini. Bisa? Agak banyak dan agak besar. Nah, nanti sehingga kita tahu kromatografi itu apa. Sudah? Nah, gini ya. Sudah semuanya? Agak naik dikit Karen. Nah, coba diulangi yang sini, Nak. Nah, di sini, Nak. Nah, agak di sini, Nak ya. Oke. Kasih ya. Sifra sudah, Nak? Bagus. Agak besar dikit, Nak. Agak lebar lagi. Agak banyak ya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba akan celupkan dengan air. Nah, coba punya Sifra mana, Nak? Itu ujungnya saja. Celupkan di sini, Nak. Nah, ujungnya aja. Oke. Bagus. Oke. Nah, ditarik, Nak. Tarik. Nah, punya bunga. Agak dekat. Nah, bagus. Ditunggu ya sambil dipegang. Oke, Karen. Oke, sini Nak ya. Nah, punya Sifra. Nah. Oke, dipegang ujungnya. Nah, sambil dipegang ya, diamati bagaimana airnya. Naik ke atas atau naik ke bawah? Dipegang aja. Tadi punyanya Sela warnanya kuning ya. Nah, sekarang coba naik ke atas. Itu kira-kira warnanya tetap kuning apa enggak? Ada warna lain yang muncul? Ada hijau. Coba, kalau punyanya Bunga? Ada warna biru. Nah, punyanya Karen? Ada warna pink. Masa ada warna pink? Sedangkan warnanya di sini adalah merah. Punyanya Sifra? Warnanya aslinya apa, Nak, tadi, Nak? Warnanya biru. Sekarang jadi ada warna macam-macam. Nah, coba kita tulis ya, berarti ya. Berarti kita punya 4 spidol. Yaitu yang pertama adalah punyanya Sela, warnanya kuning. Nama muridnya adalah Sela. Yang kedua, Bunga. Bunga warnanya apa, Nak, tadi, Nak? Hitam. Hitam ya? Hitam. Aslinya hitam. Terus yang ketiga, Karen. Karen warnanya apa, Nak, tadi, Nak? Merah. Dan yang terakhir adalah Sifra. Bagus. Sifra warnanya apa aslinya, Nak? Biru. Nah, ini sudah ditunggu apa belum? Sudah naik ke atas? Nah, yang muncul pada Karen apa saja? Karen. Pink. Kuning. Nah, bagus. Yang Bunga ada warna yang muncul lagi?
biru sama ungu. Nah, bagus. Sela, kuning. Hanya kuning aja yang muncul. Ada kuning, ada hijau. Bagus. Sifra? Biru tapi pudar. Bagus, terima kasih. Ini spidolnya untuk warna yang asli. Warna asli. Dan ini adalah warna sesudah proses. Nah, anak-anak tahu nggak sebenarnya kita hari ini belajar tentang apa? Ternyata apa? Spidol yang warnanya kuning tidak hanya kuning saja, tapi ada warna yang lain. Pada bunga harusnya hitam saja ya, tapi ada warna yang lain selain hitam. Pada keren aslinya merah, tapi ternyata munculnya warna yang lain. Punya Sifra juga sama. Harusnya biru, tapi ternyata muncul warna yang lain ya. Jadi gitu. Nah, coba sekarang kita buka Alkitab kita masing-masing. Coba Alkitabnya Sela dibuka tadi. Dari mana tadi? Sudah ditandai? Oke, coba sekarang dari mana tadi? Bacanya yang keras ya. Oke. Berapa, Nak? Roma 8 ayat 29. Oke, dibaca yang keras ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan, amin. Anak-anak, arti dari ayat yang dibaca oleh Sela tadi apa? Yang pertama, kita sudah dipilih. Nah, hari ini kita tidak belajar tentang kromatografi secara murni, tetapi kita bicara tentang kromatografi rohani. Apa itu yang pertama tadi? Kita ingat yang dari Sela, kita belajar bahwa di dalam ayat Alkitab kita bisa mengambil satu kesimpulan apa? Yang pertama tadi apa? Sela bilang kita adalah sudah dipilih. Nah, bagus. Dipilih oleh Allah dan kita adalah serupa dengan Allah. Tadi ingat yang kita lakukan tadi. Dari kuning menjadi hijau. Dari hitam menjadi biru dan ungu. Dari merah ternyata ada pinknya. Dan Sela biru ternyata ada pudar. Nah, di dalam Yesus kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus putih, suci, berarti kita juga harus serupa dengan Tuhan Yesus. Tidak seperti ini tadi, kuning jadi berubah, hitam jadi biru ungu ya munculnya. Harusnya kalau hitam tetap hitam, merah tetap merah, putih tetap putih. Nah, kita baca ayat yang kedua. Coba punya Bunga. Ayatnya dari mana tadi, Bunga? 2 Korintus 3 ayat 18. Bagus, baca, Nak. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan. Ayat yang kedua ternyata juga sama, yaitu apa? Menekankan juga dengan serupa lagi. Kita mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi yang kedua kita juga masalah apa? Kita mencerminkan. Tetap lagi kata kuncinya juga serupa dengan Allah. Ya. Nah, yang ketiga sekarang, kepunyaan Karen, coba dibaca, Nak. Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Puji Tuhan. Tadi apa bilangnya? Supaya kita tidak cacat, tetap tidak ada kerut, tidak ada celah. Nah, itu tadi. Tidak dan sebagainya itu ya. Tidak kerut, tidak ada kerut. Nah, tahu kerut anak-anak? Tahu kerut?
Kalau misalnya baju ini lama tidak disetrika, akhirnya kan apa istilahnya? Kisut ya. Kalau kisut atau kerut bagus apa enggak? Rapi apa enggak? Nah itu. Nah di hadapan Tuhan kita juga sama. Kalau kita jadi pengikut Kristus, maka kita harus tidak bercacat celah. Seperti kromatografi tadi ya. Harusnya kalau biru ya munculnya biru. Nah ini biru tapi munculnya birunya pudar. Nah itu tidak serupa dengan Yesus. Coba sekarang yang punya Sifra, coba dibaca dari mana tadi nak? Filipi 3 ayat 10. Baca nak. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, apa artinya itu? Kematian itu sesuatu yang dari ada menjadi tidak ada. Jadi kalau kucing mati itu ada apa enggak kucingnya? Enggak ada lagi. Nah, di dalam hal ini artinya bahwa hal-hal yang buruk di kita, hal-hal yang lama dari kita, ini adalah sudah mati. Istilahnya kematiannya sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya kita menjadi serupa lagi dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menjadi pengikut Kristus, maka semua masa lalu kita, semua hal-hal yang buruk dari kita, semua dosa-dosa kita harus kita matikan, harus kita kubur, harus tidak kita lakukan lagi. Kalau ulangan nyontek apa enggak? Puji Tuhan. Kalau di kantin, kalau bayarnya 5.000, ngakunya 3.000 apa 2.000? Tetap 5.000. Nah itu, kalau misalnya dulu pernah melakukan, enggak boleh ya. Kalau misalnya memang 5.000, bayarnya harus 5.000. Bayarnya 5.000 tapi ngambilnya 2 Pak. Boleh apa enggak? Enggak boleh ya. Jadi itu, hari ini kita belajar banyak anak-anak ya, tentang kromatografi rohani. Yaitu apa? Bahwa awal dan akhir kita harus sama. Jangan seperti hari ini, yang kuning menjadi hijau, yang hitam menjadi biru dan ungu, yang merah menjadi pink dan kuning, dan birunya menjadi pudar. Apapun keadaan kita harus tetap serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus suci, maka kita harus suci. Kalau Tuhan Yesus kudus, maka kita harus kudus. Oke? Bisa belajar hari ini? Ada sukacita? Puji Tuhan. Nah, hari ini cukup ya. Kita akan ketemu minggu depan di pelajaran tentang IPA OSN yang rohani. Sampai jumpa. Dadah.